Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Dwi Oktaviani, mahasiswi semester 4 dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dan dengan adanya video yang saya buat ini, yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Baik, untuk soal yang pertama itu adalah apa itu psikologi sosial? Psikologi sosial adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia itu mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Nah, jadi tentang bagaimana perasaan, pikiran, dan juga perilaku manusia itu dipengaruhi oleh orang lain, dan serta bagaimana manusia itu mempengaruhi orang lain, baik itu dalam situasi atau keadaan sosial. Lalu soal yang kedua yaitu tentang apa saja yang saya pelajari selama di mata kuliah psikologi sosial ini. Dan untuk apa saja yang saya pelajarin, diantaranya itu ada dari pengantar psikologi, lalu ada dari kognisi, identitas diri, dan juga ada atribusi, lalu ada sikap, dan juga persuasi. Nah, jadi itu adalah beberapa materi yang sudah dijelaskan langsung oleh Bapak. Lalu ada beberapa materi yang belum langsung bisa dijelaskan oleh Bapak, yaitu seperti dari pengaruh sosial, lalu ada dari materi grup atau bisa dibilang seperti kelompok sosial, lalu ada juga dari kepemimpinan, lalu dari prasangka. Nah, yang mana prasangka ini seperti yang sudah saya cari tahu bahwa prasangka ini adalah merupakan suatu hal yang terjadi pada individu kepada orang lain tentang bagaimana ia berprasangka, entah itu tentang negatif atau positif. Lalu ada juga tentang perilaku antar kelompok. Nah, selain itu juga ada yang terakhir tentang agresi. Nah, yang mana agresi ini itu adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk melukai atau merugikan orang lain. Lalu soal yang ketiga yaitu tentang materi apa saja di psikologi sosial yang saya sukai. Nah, jadi untuk materi yang saya sukai itu salah satunya dari identitas diri. Alasan kenapa saya menyukainya karena menurut saya materi ini tuh dapat membantu kita untuk dapat memahami tentang diri kita itu seperti apa gitu, karena mungkin sebelumnya kita belum mengenali sepenuhnya tentang diri kita sendiri itu seperti apa. Lalu dengan adanya identitas diri ini itu dapat membantu kita gitu lebih mengenali lagi diri kita itu seperti apa. Selain itu juga dapat membantu kita untuk menjadi versi terbaik dalam diri kita sendiri, dan juga untuk mencapai tujuan hidup yang baik lagi, karena dengan kita bisa mengenali identitas diri kita, hal itu dapat mendorong pengembangan pribadi tentunya untuk diri kita sendiri juga. Nah, selain itu juga selain kita dapat memahami identitas diri kita sendiri, kita juga bisa memahami tentang identitas diri orang lain gitu. Jadi supaya kayak kita tuh nggak salah menilai identitas diri seseorang gitu. Jadi sebelum kita dapat menilai identitas diri seseorang, sebaiknya kita perlu mengenali dan juga menilai tentang identitas diri kita itu seperti apa gitu. Lalu soal yang keempat yaitu tentang materi apa di psikologi sosial yang dapat merubah diri saya. Nah, jadi untuk materi dari psikologi sosial yang dapat merubah diri saya itu salah satunya dari materi tentang grup atau kelompok sosial. Nah, alasannya itu karena materi itu menurut saya dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri pada diri saya, yang mana untuk
bisa lebih pede lagi, misalnya itu dalam berinteraksi dalam sebuah kelompok gitu, yang mana awalnya diri saya ini kayak kurang percaya diri dalam mengutarakan pendapat di saat lagi berkelompok gitu. Dan menurut saya juga dapat meningkatkan sebuah keterampilan baru serta pengetahuan yang bisa meningkatkan rasa percaya diri pada diri saya, seperti itu. Lalu untuk soal yang kelima, yaitu tentang bagaimana penerapan psikologi sosial dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, jadi untuk bagaimana penerapan psikologi sosial dalam kehidupan sehari-hari saya itu, misalkan itu bisa dari salah satunya dari persuasi atau pengaruh, yang mana hal ini itu bisa terjadi pada di lingkungan kerja atau di kehidupan pribadian kita, yang mana mereka ini mencakup seperti menyampaikan sebuah ide yang lebih efektif lagi dan juga mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif tentunya. Nah, contohnya itu misalkan kita mempengaruhi kepada teman kita tentang pentingnya berolahraga. Nah, contohnya itu misalkan kita mempengaruhi teman kita tentang betapa pentingnya untuk melakukan olahraga gitu kan. Nah, di sini kita mempengaruhinya dengan cara kita memberitahu tuh manfaat tentang olahraga tersebut yang tentunya baik untuk kesehatan dan juga bisa membuat diri kita tuh menjadi bahagia gitu. Karena kan dengan kita mempunyai tubuh yang sehat, tubuh yang bugar gitu kan, pasti kita akan merasa kayak enak aja gitu badan kan, jadi kayak nggak sakit-sakitan gitu, jadi otomatis mood kita juga jadi baik, jadi bahagia gitu. Nah, jadi dengan kita memberitahukan manfaat itu dengan harapan supaya teman kita ini bisa termotivasi untuk mau berolahraga tadi gitu. Nah, jadi misalkan contoh positif itu seperti itu, dengan kita mempengaruhi teman kita untuk melakukan yang namanya berolahraga. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dengan jawaban UAS dari saya, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.